warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Fahri Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu dan teman-teman pendidikan kimia 4B yang berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi menjalankan kesatuan ilmu yang berkaitan dengan etnosains sebagai bentuk ilmu pengetahuan. Yang disusun oleh yang pertama Muara Sandy Marta Sofia NIM 17080860011 dan Oktavina Indrianti NIM 19080760022. Pokok bahasan pada kali ini yang pertama, pengertian paradigma kesatuan ilmu atau unity of science. Yang kedua ada langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan dalam ilmu keislaman. Yang ketiga, etnosains sebagai bagian dari ilmu. Dan yang terakhir ada ketetapan mengembangkan etnosains sebagai bagian dari ilmu. Yang pertama yaitu pengertian paradigma kesatuan ilmu atau unity of science. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti di sebelah atau di samping, dan kata digma yang berarti teladan, ideal, model. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Sedangkan pengertian unity menurut bahasa berarti kesatuan, dan science berarti ilmu pengetahuan. Jadi, yang dimaksud unity of science adalah kesatuan ilmu pengetahuan, tidak adanya dikotomi ilmu atau semua ilmu hakikatnya sama. Unity of Science atau Wahdatul Ulum merupakan sebuah pandangan yang menjelaskan bahwa semua ilmu yang ada di muka bumi merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut berarti bahwa semua ilmu yang ada adalah sebuah pengembangan dan berasal dari hal yang sama. B. Langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan dalam ilmu keislaman. Strategi pengembangan Tridharma perguruan tinggi berbasis pada humanisasi ilmu keislaman dan revitalisasi lokal wisdom. Keislaman di sini berarti sebuah penistaan. Istilah tersebut muncul dari akal etimologi yang sebenarnya kurang memiliki dasar, namun dalam kenyataannya ilmu tersebut benar-benar ada. Berlaku humanisasi pada ilmu-ilmu yang dikenal sebagai ilmu keislaman. Humanisasi merupakan sebuah upaya untuk menghargai dan memanusiakan manusia, karena manusia sangat beragam. Perlu adanya penghargaan atas keragaman tersebut. Manusia memiliki potensi yang berbeda, sehingga perlu dikembangkan dengan model yang berbeda. Ilmu keislaman harus hadir guna memberikan solusi dan jawaban terhadap segala persoalan yang dihadapi masyarakat, dengan cara merekonstruksi ilmu-ilmu keislaman supaya semakin menyentuh dan memasuki unsur-unsur modern agar memberikan solusi bagi kehidupan manusia sendiri yang mencakup segala upaya untuk memadukan nilai keislaman dan ilmu pengetahuan. Paradigma kesatuan ilmu juga membutuhkan spiritualisasi ilmu-ilmu modern, yaitu memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta penistaan atau perusakan keduanya. Strategi spiritualisasi ilmu-ilmu modern meliputi segala upaya membangun ilmu pengetahuan baru yang didasarkan terhadap kesadaran kesatuan ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam. Selanjutnya yaitu etnosains sebagai bagian dari ilmu. Istilah etnosains berasal dari kata etnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan kata scientia dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Etnosains kurang lebih berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa, atau lebih tepat lagi suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Starkman mendefinisikannya etnosains sebagai system of knowledge and cognition typical of a given culture, atau sistem pengetahuan dan kognisi atau gagasan atau pikiran khas untuk suatu budaya tertentu. Penekannya di sini adalah pada sistem atau perangkat pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat atau kearifan lokal. Keanekaragaman budaya di Indonesia dapat dijadikan bahan kajian untuk dihubungkan dengan topik-topik yang relevan dengan pengetahuan sains. Kemampuan untuk mengaitkan antara dunia ilmu pengetahuan dan budaya dengan dunia pembelajaran merupakan komponen penting dalam penanganan keanekaragaman budaya.
penafsiran yang ada pada masyarakat yang mencoba melihat lingkungannya di mana suatu masyarakat berada lewat kacamata masyarakat itu sendiri, mencoba menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada dengan memperhatikan juga penafsiran para pelakunya. Pengetahuan mengenai sistem ide ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan atau bagi usaha memajukan masyarakat, sebab pada hakikatnya pembangunan menurut juga adanya perubahan sikap dan tindakan dalam menanggapi lingkungan, dan perubahan ini tidak mudah terjadi tanpa adanya perubahan pada sistem pengetahuan terlebih dahulu, yang merupakan landasan terwujudnya sikap atau tindakan tertentu. Dalam etnosains itu perlu adanya sebuah pendekatan, yaitu di sini ada pendekatan etnosains dan bidang kajian etnosains. Pendekatan etnosains sendiri yaitu ada pendekatan prosesual dan pendekatan ekologi. Untuk pendekatan prosesual, Faida dalam Yunita 1999 mengemukakan bahwa untuk membentuk suatu proses harus ada suatu peristiwa yang saling terkait satu sama lain, yaitu secara berkesinambungan. Nah, dari hasil pendapat tersebut kita dapat jabarkan, yaitu bahwasanya rangkaian peristiwa yang dapat diamati dan melibatkan tindakan manusia dapat merupakan peristiwa yang menyumbang pada pengalihan, penciptaan, pemproduksian, atau pentransformasian budaya yang termasuk lingkungan di dalamnya. Nah, sedangkan pendekatan ekologi sendiri, pendekatan ini telah ditanamkan sejak 1930 oleh Julian H. Stewart dalam esai yang berjudul The Economic and Social Basis of Primitive Bonds. Dalam esai inilah Stewart pertama kali menyatakan tentang interaksi budaya dan lingkungan dapat dianalisis dalam kerangka sebab akibat yang melalui sebuah perspektif ekologi budaya. Nah, pendapat Stewart ini dilanjutkan oleh Murphy dalam Hedi tahun 1994 yang mengatakan titik perhatian dari perspektif ini adalah analisis struktur sosial dan kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, bidang kajian etnosains. Nah, bidang kajian etnosains ini terbagi menjadi 3 kajian, yaitu pertama kajian etnosains yang memusatkan perhatian pada kebudayaan yang didefinisikan sebagai the forms of things the people have in mind, their models for perceiving, yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai model untuk mengklasifikasi lingkungan atau situasi sosial yang dihadapi. Kajian etnosains ini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala materi mana yang dianggap penting oleh warga suatu kebudayaan dan bagaimana mereka mengorganisir berbagai gejala tersebut dalam sistem pengetahuannya yang dikenal yaitu sebagai pengetahuan asli masyarakat. Nah, pada kajian etnosains yang kedua yaitu untuk berusaha mengungkap struktur-struktur yang digunakan untuk mengklasifikasi lingkungan, baik itu fisik maupun sosial, berdasarkan berbagai studi etnosains yang telah dilakukan, berbagai hasil penelitian etnosains, misalnya yaitu tentang penelitian klasifikasi tumbuh-tumbuhan, klasifikasi berbagi jenis binatang, klasifikasi jenis-jenis penyakit, klasifikasi warna, dan sebagainya. Nah,
Kajian etnosains yang ketiga adalah kajian yang memusatkan perhatian pada kebudayaan sebagai a set of principles of creating dramas, of writing scripts, and of course for recruiting players and audience, atau seperangkat prinsip-prinsip untuk menciptakan, membangun peristiwa, untuk mengumpulkan individu atau orang banyak. Kajian mengenal prinsip-prinsip yang mendasari berbagai macam kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ini penting bagi upaya untuk memahami struktur yang tidak disadari. Namun mempengaruhi atau menentukan perwujudan perilaku sehari-hari. Hal inilah yang menjadi bidang kajian bagi masyarakat sains. Yang selanjutnya yaitu poin D, ketetapan mengembangkan etnosains sebagai bagian dari ilmu. Pengembangan etnosains dalam pembelajaran sains ini sangat dipengaruhi dan didorong oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan sains formal seperti yang diajarkan di lingkungan pendidikan. Sementara di lingkungan masyarakat tradisional terbangun pengetahuan asli berbentuk pesan, adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap alam. Penelitian tentang pengaruh budaya terhadap pembelajaran sains ini diikuti oleh wacana tentang model pembelajaran apa yang cocok untuk melaksanakan pembelajaran sains yang dikembangkan berbasis kebudayaan lokal. Menurut Georges 1991 menyarankan kepada para pengajar untuk memperhatikan 4 hal selama membawakan proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya, untuk mengakomodasi konsep-konsep atau keyakinan yang dimiliki mahasiswa yang berakar pada sains tradisional. Yang kedua yaitu menyajikan kepada mahasiswa contoh-contoh keganjilan atau keajaiban yang sebenarnya hal biasa menurut konsep-konsep baku sains. Yang ketiga yaitu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya. Yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk membuat serangkaian skema-skema tentang konsep yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Beberapa contoh pengembangan etnosains yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yaitu antara lain ada 2 yaitu tradisi sedekah laut di Telengria, Pacitan. Yang kedua yaitu kesenian reog Ponorogo. Berdasarkan penjelasan mengenai poin 1 sampai dengan poin keempat, yaitu adapun kesimpulan. Yaitu kesimpulannya yang poin pertama, pengertian paradigma kesatuan ilmu. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti di sebelah atau di samping, dan kata digma yang berarti teladan, ideal, model. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya. Poin kedua yaitu langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Strategi pengembangan tridharma perguruan tinggi berbasis pada humanisasi, ilmu keislaman, dan revitalisasi lokal wisdom.
Keislaman di sini berarti sebuah penistaan. Istilah tersebut muncul dari akal etimologi yang sebenarnya kurang memiliki dasar. Namun dalam kenyataannya ilmu tersebut benar-benar ada. Imam Al-Ghazali membagi ilmu dari segi sumbernya menjadi dua, yaitu ulum asyariyah dan ghairu syariyah. Poin selanjutnya yaitu etnosains sebagai bagian dari budaya. Etnosains kurang lebih berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa, atau lebih tepat lagi suatu suku, bangsa, atau kelompok sosial tertentu. Mendefinisikan etnosains sebagai sistem of knowledge and cognition typical of a given culture, atau sistem pengetahuan dan kognisi, gagasan atau pikiran khas untuk suatu budaya. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.